Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yakni supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa tahun yang silam kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Ethiopia. Banyak penduduknya mengalami penderitaan karena kelaparan dan kekurangan gizi. Akhirnya banyak mengalami kematian. Saat ini di hadapan kita, masyarakat sudah mulai merasakan kesulitan hidup akibat dari COVID-19 ini, kesulitan ekonomi yang berujung pada timpangnya roda kehidupan, sulit makan, minum, dan kesulitan dalam hal gizi. Bagaimanakah kita dan orang-orang yang mengalami kelaparan dan kehausan mengerti dengan jelas perkataan Yesus dalam Injil pada hari ini, yang datang tidak akan lapar lagi, dan yang percaya tidak akan haus lagi. Tapi kita bangga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, muncul suatu jawaban berangkat dari keyakinan iman bahwa selain makanan jasmani ada makanan rohani. Pada masa pandemi COVID-19 ini muncul rasa kegaguman kepada umat yang menyampaikan kerinduan untuk menerima bekal dan menu rohani. Banyak umat berbagi link supaya bisa menyaksikan tayangan langsung perayaan Ekaristi, ibadah pagi, adorasi, baik dari biara, paroki, dan unit-unit lainnya. Dan ketika umat menyaksikan secara live perayaan rohani ini, mereka ikut merasakan dan mengalami kepuasan rohani juga. Dari pengalaman ini, ada kesadaran mendalam dari umat bahwa ada hal yang lebih utama yang kita butuhkan selain makanan jasmani, yakni makanan rohani. Makanan rohani yang menghantar mereka kepada kesatuan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, apa itu roti hidup? Kita merenungkan pertama adalah makanan rohani, santapan rohani, yakni firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya,
dan percaya, maka dia akan selamat. Maka kita sering mendengarkan firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan tongkat bagi kehidupanku. Refleksi yang kedua, datang dan percaya, adalah dua kata yang penting untuk bersatu dengan roti hidup. Kemarin Pastor Jono sudah mengatakan hal itu. Yesus mengajak kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Adalah merupakan kerugian besar bagi gereja jika tidak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Karena melalui perjamuan Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru lewat santapan sabda dan santapan rohani. Refleksi yang ketiga, saudara-saudara terkasih, bagaimana supaya roti hidup sungguh menghidupkan dan mengenyangkan kita semua. Paus Fransiskus mengatakan, dalam mujizat pergandaan roti, Yesus memberikan makan ribuan orang. Yesus percaya bahwa orang yang makan roti itu tidak akan pernah kekurangan, bahkan kelebihan. Dan Yesus juga mengajak para murid untuk berbagi walau dalam keterbatasan. Dalam Ekaristi kita mengimani Yesus sendiri hadir dalam rupa roti dan memberikan dirinya kepada kita. Yesus yang telah memberikan dirinya kepada kita sebagai santapan rohani mengajak kita juga untuk berbagi berkat dan roti kehidupan kepada orang lain. Dengan demikian, santapan rohani itu sungguh menghidupkan dan mengenyangkan orang lapar dan haus akan Tuhan. Amin.